Bayi yang di sini itu atas nama siapa? Soalnya yang di gelang bayi saya itu atas Ya. nama di keluarga sini. Oh, saya juga katanya gelangnya atas nama saya, katanya gitu. Oh, kok bisa dua gitu Ya kan? makanya, kok aneh ya? Dia nggak mau menolak, saya nggak ada urusan. Udah kalau misalnya ibu mau itu, ibu aja dulu yang nanyain, ngurusin aja sendiri. Saya yakin dan bayi mereka itu adalah anak kandung saya. Kenapa waktu itu saya ngasih baju warna kuning kok balik ke saya pink? Pihak rumah sakit mengelak ya. Pengurus bayi itu bukan cuma satu Bu, banyak. Wajar ketukar baju. Apa rasanya ibu pada saat tahu, oh emang ini bukan anak saya? Ya hancur ya, hati terpukul gitu ya. Kadang-kadang walaupun malam juga suka nangis gitu kan. Pengen ketemu dia deh gitu, juga kangen banget. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik. Sekaligus juga saya minta doa restu buat teman-teman saya yang nonton hari ini. Karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI. Ya, untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga buat seluruh WNI yang ada di luar negeri dari PAN. Dan juga sekaligus juga minta doa restu buat istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil 7 Jakarta Selatan, untuk Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilandak. Mohon doa restunya. Dan sekarang kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Kita ketemu dengan Mbak Siti dan Kang Rusdi, Sarjana Hukum, sebagai kuasa hukum dari Mbak Siti. Mbak Siti ini adalah seorang ibu yang merasa anaknya tertukar saat di rumah sakit, saat melahirkan 1 tahun yang lalu. Kita lihat dulu, bayi tertukar di Bogor, 1 tahun. Ortu lapor ke polisi usai tes DNA. Oke. Nah, jadi sudah tes DNA Bu ya? Sudah, Dan ternyata tidak identik. betul. Jadi udah fix bukan anak ibu. Apa yang membuat ibu yakin bahwa, atau mulai curiga bahwa ini kok bukan anak saya, ini ketukar nih gitu? Itu dari pas hari ketiga mau pulang. Di rumah sakit? Betul. Di rumah sakit mana waktu itu? Di Rumah Sakit Sentosa Iya, di Bogor ya? di Bogor. Iya. Jalan Raya Kemang ya. Iya. Pas hari itu pagi-pagi pas bayi diantar ke saya mau pulang itu ya, itu bayi udah berbeda ya. Dan juga udah nggak ada kontak batin sama saya, hati ke hati itu udah nggak ada kontak bahwa si bayi ini bahwa saya akuin bayi saya gitu ya. Bayi berbeda tuh dari apa yang ibu lihat pada saat hari ketiga? Dari fisik ya, dari fisik rambut. Rambut yang pertama saya menyusui itu tipis, yang ketiga yang hari ketiga itu tebal. Tebal. Betul. Nggak mungkin dong dalam 2 hari tiba-tiba Iya. tebal. Kecuali pakai sampo kuda kali ya. Oke, jadi udah pasti nggak mungkin. Iya. Apa yang ibu lakukan? Ibu diem aja apa ngomong ke siapa waktu itu? Itu ngomong ke suami. Suami juga apa, nggak mungkin kata suami kalau misalnya hal semacam itu ya, masa sih mah ini benar-benar baik kita kok, kayaknya bukan Pak, kata saya gitu ya. Feeling seorang ibu. Feelingnya iya betul. Terus kata si bapak tetap masih berusaha meyakinkan kan. Terus ada tetangga, oh ibu iya kalau misalnya emang bayi mah suka berubah kan, oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Terus ya udah setelah itu saya dipanggil ke ruang admin, ngurusin admin mau pulang. Nah disitulah saya nggak ngeh ya mas, soal pas dibuka gelang itu saya emang nggak tahu, nggak lihat, nggak nyaksiin bayi saya pas dibuka gelang atau dipotong gelangnya, itu nggak tahu saya. Udah gitu pas itu langsung pulang. Pas setelah semalam dari rumah sakit ya, pagi-pagi 6:30 itu ada suster datang ke rumah. Itu nyusul gelang. Gelangnya katanya harus dibawa balik lagi ke rumah sakit. Itu buat kunjungan Johnson kata pihak rumah sakit. Kunjungan Johnson? Sponsor. Ya. Produk-produk. Oh, Johnson & Johnson. Iya, Oke. yang produk itu. Dia sambil bawa-bawa produknya ya, bedak. Terus walhasil dia nggak ketemu, nggak bawa si gelang itu. Iya. Soalnya gelang itu diumpetin sama kakaknya si bayi, ditaro. Oke, jadi oke ya, gelangnya Iya. nggak kebawa sama ibu. Nggak kebawa sama suster ya, Iya. bawa pulang. Terus udah gitu 4 hari kemudian suster dari rumah, itu gelang ketemu, dikasihlah ke saya sama si anak itu ya. Pas saya lihat, loh kok ini bukan nama saya gitu ya.
Oh, gelang yang bayi itu. Oh Betul. iya iya. Kata saya, kok atas nama siapa ini ya? Kata saya gitu. Pas udah gitu, pantesan aja hati bener-bener nggak ada feeling kan ya ke anak. Udah gitu. Pas udah gitu langsung ke rumah sakit dikembaliin itu gelang sambil menanyakan, Sus, kalau misalnya gelang ini kebawa pulang itu maksudnya bayi atau gelang nggak ketukar Sus, kata saya gitu ya. Dari rumah sakit, pihak rumah sakit jawabnya, itu cuma ketukar gelang Bu, katanya gitu. Gimana caranya ketukar? Kan dipotong di depan ibu kan? Iya seharusnya. Iya iya. Cuman saya kan nggak ngeh gitu tadinya. Terus udah gitu, Jadi gelang-gelang yang dikasih ke suster lagi itu masih utuh, Iya. belum digunting. Oke. Oke. pas udah gitu di apa? Di komen lagi masalah ASI ya. Si bayi itu dari pertama pas mau pulang itu nggak mau ASI. Pas hari kedua kata saya mau kok, yang sekarang pas pulang sampai sekarang nggak mau ASI, kata saya gitu. Iya oke oke. Kata suster masih jawab, paksa aja Bu. Kalau bayi emang nggak dipaksa ASI nanti berkelanjutan nggak mau ASI, katanya gitu. Terus komen baju, kenapa waktu itu saya ngasih baju warna kuning kok balik ke saya pink, kata saya gitu. Oh ibu waktu itu masih ngasih baju warna kuning, baju Iya, bayi. pas mau pulangnya itu. Bukan baju ibu tuh? Bukan, pas Oke. balik ke saya itu bukan baju saya. Tetap pihak rumah sakit mengelak ya. Saya bukan cuman ngurus bayi itu bukan cuma satu Bu, banyak. Jadi Jadi nggak wajar. mungkin salah ya? Wajar ketukar baju. Oh aku bisa gitu ya ketukar baju, oke. Terus? Ya udah pas gitu. Pas ya coba Bu, saya mau lihat CCTV apakah lagi pas mandiin apa gimana kan. Ini takut gitu ya. Takut kesalahpahaman, kata saya gitu. Nggak direspon, pada ditinggalin. Ya udah saya walhasil pulang. Oke. Nggak berhasil ya bawa ibarat titik terang dari rumah sakit. Dan ibu makin merasa bahwa ini bukan anak ibu nih ya? Betul. Oke, terus? Makin kesini. Terus jelang 4 bulan si bayi gede ya, saya berusaha untuk minta alamat bahwa kata saya takut bener anak saya ketukar. Ini anak saya ada di mana, keadaannya seperti apa kan. Namanya juga orang tua pasti khawatir terhadap anaknya. Pas sudah gitu saya ke rumah sakit, balik ke rumah sakit minta alamat. Alamat orang yang bersama Ada di gelang. di gelang itu, Iya, oke. betul. Pas udah gitu ketemu, dikasih sama itu ketemu, saya nyusul ke rumah yang punya alamat, datang ketemu. Terus dari situ saya disambutlah sama pihak yang punya gelang ya, yang atas nama itu. Katanya, Ibu kesini ada tujuan apa? Oh maaf Ibu, saya kesini juga mau silaturahmi dan juga mau menanyakan masalah gelang bayi, kata saya gitu. Gelang bayi yang di sini itu atas nama siapa? Soalnya yang di gelang bayi saya itu atas nama di keluarga sini, kata saya gitu. Terus dia oh saya juga katanya gelangnya atas nama saya, katanya gitu. Oh, kok bisa dua gitu Ya kan? makanya kok aneh ya, kata Nggak saya gitu. mungkin ya. Ya nggak mungkin, kata saya gitu. Masa sih Mbak? Iya coba kalau nggak percaya dilihatin kan gelang. Oh iya ya, saya gitu. Nama dia? Dilihatin. Jadi ada dua, dia punya dua gelang nama dia semua? Betul. Satu nama di dua gelang. Oke oke. Pas udah gitu kata saya, coba yuk kita nanya ke rumah sakit kita bareng-bareng. Ini maksudnya apa ketukar gelang doang? Apa maksudnya gimana? Apa salah nulis gelang? Kata saya gitu kan. Pihak si yang punya gelang atas nama gelang itu nggak mau. Dia nggak mau, menolak. Saya nggak ada urusan, kata dia gitu ya. Bahwa, udah kalau misalnya ibu mau itu ibu aja dulu yang nanyain, ngurusin aja sendiri gitu. Ya udah. Pas udah gitu emang saya benar-benar nggak dapat apa-apa dari dia ya. Pas cuma lihat bayi doang saya langsung kontak batin saya tuh sama Ibu si lihat bayi itu, bayi dia? Betul. Apa yang ibu lihat? Ya langsung kontak, langsung histeris ya, nangis, langsung nangis, ya ada setrum kan, bahwa beneran ini bayi saya, kata saya gitu, beneran ini emang anak saya bilang keponakan, teh beneran nih, sambil nangis. Tuh keluarganya si itu juga ya, yang punya gelang itu nanya, Ibu kenapa nangis? Oh ini Bu, saya hujan, saya bawa bayi kan. Oh ibu nggak bilang? Nggak bilang, bahwa nangisin si bayi itu padahal mah. Cuman saya beralasan hujan, saya nggak bawa mantel sama nggak bawa payung. Terus kata dia, ya udah tunggu habis hujan aja. Berhubung si keluarga itu ada yang nggak ngenakin ke hati, walaupun masih gerimis saya langsung pulang. Apa yang nggak ada yang enakin di hati? Ya ngomongnya kayak gitulah, kata dia, udah ibu aja urusin sendiri, gitu. Kan ngerasa nggak enak kan saya, ibaratnya ya, seolah-olah kan nggak ngerasa keganggu kehadiran Iya, saya ke iya. situ gitu.
Ya udah saya pas gerimis pulang, pas di rumah juga dari situ sampai rumah itu saya nggak berhenti nangis. Jadi itikat hati saya itu pengen ngambil si bayi itu cuman nggak kuasa gitu ya, Iya, bukan di maksudnya udah di tangan orang Iya. kan gitu. Pas udah gitu ngobrol sama keluarga, terus kata keluarga ya udah gimana lagi atuh, udah ikhlasin aja. Loh, nggak bisa dong. Iya, kata saya gitu, kata keluarga. Habis kan kita mah gimana tuh nggak bisa, kan nggak tahu apa-apa. Ini kalau misalnya beneran juga kita nggak punya bukti yang kuat, katanya gitu, kata keluarga. Oke, kata saya, udah dah. Saya nurutin keluarga, tapi tetap nggak ikhlas. Terus saya berupaya sambil nanya-nanya, sambil nyari biar masuk info ini ke rumah sakit gitu ya. Nanya ke bidan, nanya ke tetangga, sampai nanya ke dokter juga. Saran mereka ya unsurnya seperti itu katanya gitu. Tes DNA. Bukan, maksudnya iya. Itu udah pasti kayaknya udah kayak ketukar gitu ya. Kalau misalnya ibu emang penasaran, coba tes DNA. Kalau udah itu, ibu ngambil kuasa hukum. Oke. Itu. Akhirnya ibu tes DNA? urusin. Akhirnya tes DNA. Sendiri. Difasilitasi sama rumah sakit. Oh, rumah sakit memfasilitasi. Betul, tapi atas permintaan saya. Oke. Dan hasil tes DNA itu butuh waktu berapa lama untuk keluar? 10 hari ya Pak. 10 hari. 10 hari. Dan hasil tes DNA itu adalah Negatif ya. bukan anak ibu, Betul. tidak identik. Tidak. Apa rasanya ibu pada saat tahu oh emang ini bukan anak saya? Ya hancur ya, hancur tapi dengan sangat sedih lagi ngelihat si bayang di saya ini tetap saya nambah menyayangkan kan sama mereka itu walaupun gimana juga dia udah saya ngurus tapi tetap anak saya itu ada di mana kata saya gitu ya. Sementara ini dia keadaannya seperti apa tetap sampai sekarang juga tetap saya masih beranggapan seperti itu ya, tetap hati terpukul gitu ya. Kadang-kadang walaupun malam juga suka nangis gitu kan. Pengen ketemu dia deh gitu, udah kangen banget gitu, udah pengen mangku aja gitu. Ya berhubung berarti belum kejadian DNA kan pihak si pasien B itu nggak mau DNA. Ya walhasil saya harus sabar kata saya. Oke, kenapa pasien yang satu lagi itu yang diduga anak ibu ada di situ dia tidak mau tes DNA? Saya juga kurang tahu itu, nggak tahu alasannya seperti Nggak mau. apa. Padahal difasilitasi rumah sakit kan? Betul. Iya. Maksudnya dia nggak penasaran tuh. Setidaknya kalau udah tes DNA kan gratis juga nggak bayar. Bahwa kalau udah tes DNA bahwa oh kalau emang tuh anaknya ya udah alhamdulillah tidak ada polemik di kemudian hari. Tinggal ibu mungkin cari anak di tempat lain. Tapi kalau ternyata anak ibu itu ternyata adalah anak mereka nggak penasaran, nggak pengen darah dagingnya gitu. Iya. Kan minimal terjawab, bener nggak sih? Betul. Yang jadi pertanyaannya kenapa nggak mau tes DNA? Kan gratis. Justru yang jadi pertanyaannya ada polemik ini kan berarti ada kemungkinan anak ibu adalah anak mereka. Masa mereka nggak pengen kalau ternyata anak saya gimana gitu? Kalau gue sih jadi orang tua pasti Jadi pengen tahu gitu loh. ketika kita coba komunikasi dengan kuasanya, memang alasan utamanya belum siap secara psikis dan mental. Terlanjur sayang. Betul, karena Gitu. memang dia tidak ada bukti tertukar, karena memang gelang dia atas nama dia sendiri. Berarti gitu. kan kalau ada ini kan berarti ada miss Iya. miss dari rumah sakit dari perawat atau apa yang pada saat itu mungkin nulis 2 gelang. Betul. Dua gelang dengan 2 nama yang sama gitu kan. Betul. Jadi akhirnya Jadi memang Iya. karena dia tidak merasa ada kejanggalan, itu tidak batin dia ya tetap ini anak-anak dia seperti itu. Beda hal dengan klien kami Bu Siti, memang dari awal mungkin bondingnya sudah kuat ya, sudah ngerasa ini bukan anak dia Oke. seperti itu. secara fisik anak yang ibu rawat sekarang ada kemiripan nggak dengan keluarga mereka? Ada. Apa? Kemiripannya sama ibu bapaknya ada semua. Mirip semua. Betul. Iya. Tidak mirip sama ibu sama sekali. Tidak. Sementara anak yang di tangan mereka ada kemiripan dengan Kemiripan sama kakaknya sama bapaknya. mirip sekali. Betul. Oke, ya walaupun itu tidak bisa membuktikan, tapi kan itu Ya, udah ada ya. satu pertanda lah ya. Satu bukti fisik Bukti ya. fisik, ya kan? Jadi sebelum Ibu Siti minta di tes DNA, dia minta tes golongan darah. Iya, Kalau golongan darah memang sama. iya, Anak Ibu Siti Oh. dia asuh sama-sama A. iya, iya. Tapi karena masih tidak yakin, akhirnya dia minta terus kepada rumah sakit, walaupun awalnya rumah sakit tidak memfasilitasi. Betul. Bahkan bertanya, siapa yang akan membayar biayanya? Oh, rumah sakit bilang begitu. Jadi ketika kita masuk di bulan 10 sebagai kuasa,
Kita paksa rumah sakit, akhirnya mereka mau memfasilitasi itu. Tes DNA di lab tes daerah Cempaka Putih, tapi mereka datang ke rumah sakit Sentosa dan hasilnya seperti itu, tidak identik. Oke, artinya kalau ini identik bukan anak ibu, pihak rumah sakit minimal harus bertanggung jawab dong. Ya, betul. Apa yang dilakukan secara hukum? Begini Mas, memang dari sampai sekarang kronologis lengkap bagaimana itu bisa tertukar itu belum ada. Ya kan pasti ada megang data nih, Ya, manajemen ya. informasi di rumah sakit tersebut pada saat itu, di jam segitu, di hari itu, Betul. siapa perawat yang bertugas, siapa dokter yang bertugas, benar nggak sih? Saat ini sih sudah masuk ranah penyelidikan ya. Tapi memang secara resmi statement rilis press release mereka itu belum ada. Mereka tuh belum bisa menjelaskan kenapa bisa tertukar. Seperti Ya, mereka harus menginvestigasi internal juga dong. ya. Bener nggak? Karena ini kan masalahnya bukan masalah kecil ini. betul. Itu saya kira kasus kemanusiaan luar biasa belum ada, Mas. Iya, iya. Mungkin dulu ada ya tahun 87 ya, peristiwa Dewi Cipluk ya. Iya, ingat saya. Kalau dulu kan belum ada DNA Iya, ya, iya, masih iya. bersegelan darah. Iya. Mungkin ya sekarang ini yang paling lama sampai 1 tahun. Iya. Dan kira tidak bisa dianggap hal biasa, ini tergantung Oke. ini berkaitan dengan nasab keturunan seseorang. Ada apa lagi? Statement dari rumah sakit. Udahlah. Ya statement mereka ya seperti menyalahkan Ibu Siti, kenapa baru lapor kepada manajemen seperti itu. Ya kami selalu membantah. Minggu pertama itu Udah langsung datang. ya, minggu pertama itu datang, kami sudah lapor. Mereka kepada yang bilang suster. ini, itu, ini, itu, kan? Betul. Saya kira suster itu kan bagian dari manajemen. Iyalah, Harusnya benar, mereka harus harusnya tanggung jawab. Suster yang komunikasi ataupun manajemen yang komunikasi dengan suster. Bukan pertanggungjawaban itu kepada Ibu Siti. Iya. Ibu Siti kan orang kecil. Iya, Bagaimana dia punya akses menuju Benar. manajemen? Dan Bu Siti bukan tidak bertindak, dia udah langsung datang berapa kali Apalagi kan? ketika itu Ibu Siti sendiri Iya. bingung, akses bantuan hukum belum ada seperti itu. Iya. Dan sekarang mungkin dari pihak rumah sakit, petinggi rumah sakit, direktur dan lain segala macam ya kan harus memberikan statement penjelasan dan harus ini kemanusiaan ini tidak bisa Saya kira didiamkan. seperti itu. Jangan ada apa upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu atau menutupi karena ini kalau memang ada ada kesalahan ya harus diselesaikan gitu kan. Kalau Betul kan sih? kalau pemanggilan para pihak sudah dipanggil ya Iya, oleh polisi. iya. Cuma yang kami sayangkan, Mas Uya, bahwa sampai saat ini pemilik rumah sakit ataupun direksi rumah sakit, manajemen rumah sakit, etik kesehatannya belum ada yang datang ke rumah Ibu Siti Nah, meminta maaf. ya etika, masalah etika, ya. Saya kira etika, Iya, empati iya, terhadap apa yang etika. dialami oleh Iya, Ibu iya, Siti. etika Bayangkan, bisnis ini. bayangkan Ibu Siti mengasuh anak 1 tahun yang bukan darah dagingnya, dan dia tidak tahu di mana sampai sekarang anaknya, karena sifatnya sampai sekarang masih praduga. Ya, Masih sekarang dugaan. gini lah, maksudnya saya juga selalu mengajarkan sama anak-anak saya karena Nino mau ngambil jurusan kuliah apa gitu kan, Iya. gitu kan. Dia bilang pengen bisnis, pengen ini, pengen itu. Saya bilang kalau bisnis mah udah ibaratnya belajar sendiri aja gitu kan. Tapi saya selalu menangkan sama anak saya kalau suatu saat lo mau jadi pengusaha, jadi bisnismen gitu kan. Jadi pengusaha yang punya etika, Attitude, betul, punya etika. attitude, punya rasa, punya hati, punya empati Betul, gitu kan. betul itu Mas. Ya, di mana saat ada satu kesalahan dari anak buah kita, dari perusahaan kita jangan lari gitu kan. Dan akui itu. Iya. Dan ini kalau di Amerika kayak begini tuh bisa disu tuh. Ya kalau misalnya terbukti, Betul. wah bisa tutup itu perusahaan kalau kayak begitu di Amerika ya. Begitu. Makanya tadi Nah, juga ya. kami sudah baru Iya, tadi kami audiensi dengan Bapak Menko PMK, alhamdulillah kami diterima dan Iya. sangat dia Muhajir, ya Pak Muhajir. Bapak Prof Muhajir dan Iya. ini menjadi atensi bagi dia Iya. karena ini kasus kemanusiaan yang luar biasa. 1 Iya. tahun lamanya gitu. Iya. Ini memang harus kita kawal, Pak. Ini harus kita kawal. Iya, betul. Benar. Dan apalagi upaya untuk mungkin, menurut saya rumah sakit harusnya bisa bukan mengintervensi ya, harus bisa melakukan pendekatan kepada si pasien B Ya, tadi. saya kira memang Iya kan? awalnya pendekatan yang kurang baik mungkin saya kira dari Iya. rumah sakit ya. Iya. Kalau karena hari ini kasus kemanusiaan, saya kira harusnya pendekatan hati ke hati, Iya, personal approach. coba datang ke rumah pasien B, Iya. berbicara dari hati ke hati sehingga pasien B mau gitu. Atau mau saya bantu ngomong mungkin saya bisa minta nomor teleponnya. Gitu. Mungkin nanti kita Kita bicarakan ya, kita iya, bicarakan seperti itu. Oke, dan apa yang diharapkan sama Ibu Siti sekarang? Ya, harapan saya sih apa ya, biar saya minta ke pihak pemerintah membantu saya ya, sebagai saya orang kecil gitu ya, dan juga masyarakatnya, saya harap minta dibantu dan juga menyelesaikan masalah ini secepatnya. Saya minta mengembalikan anak saya ke pangkuan saya. Gitu.
Jadi ibu yakin dia ini yang sedang ibu rawat, dia itu bukan anak ibu ya? Betul. Bahwa karena dia itu emang saya yakin ya bukan darah daging saya. Tetap walaupun saya emang menyayangi, merangkul, eh, menyayangi dia, tetap hati saya itu tetap ke darah daging saya terus. Tapi sampai sekarang ibu tetap merawat anak itu ya? Masih Walaupun tetap keyakinan ibu, dia bukan anak ibu. sama, nggak dibeda-bedakan dengan anak sendiri. Berapa persen dari 0 sampai 100% ibu yakin anak yang ibu rawat itu bukan anak ibu? Kalau saya mau dari nol dari dulu ya sampai sekarang emang udah 80% ya. Jadi masih ada 20% keraguan-raguan. Betul, betul. Kalau sebelum mereka melakukan tes DNA ya. Iya, betul. Dan ibu yakin kalau yang di sana adalah anak ibu. Saya yakin dan bayi mereka itu adalah anak kandung saya pribadi. Jadi Mas yang jadi catatan penting juga, Ibu Siti ini tidak mendapatkan haknya ya, Betul. karena setelah melahirkan itu biasanya ada hak pemberian ASI secara eksklusif ya, satu jam pertama. Oke. Karena Ibu Siti itu ketemu dengan anaknya hari kedua. Betul. Loh, kenapa tuh? Ya, tidak tahu, itu kan dipisah. Kemudian tidak ada dapat rawat gabung selama 24 jam. Maka di dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 itu, Undang-undang ini PP itu ada hak seorang ibu itu IMD, inisiasi menyusui dini 1 jam minimal. Iya, pas saat habis melahirkan. Betul. Itu tidak didapatkan oleh Ibu Siti. Kemudian rawat gabung minimal 24 jam. Kenapa sih rawat gabung? Bersama-sama. Betul. Iya. Kan itu ya, potensinya bahaya di situ. Iya, iya. Nah, ibu ini kan ya masyarakat kecil pakai BPJS yang mungkin itulah fasilitas itu tidak ada. Padahal itu diamanatkan ya. Harusnya ada rawat Ada gabung. peraturan pemerintah. Kalau ada rawat gabung, potensi tertukar saya kira kecil kemungkinan. Kecil ya, karena ibu itu Ya, jadi ada kesempatan terus, bonding ada terus, betul, untuk ada melihat bonding. anaknya seperti Betul, apa betul. gitu. Karena ini dipisah, potensi itulah yang ada. Apa tanggapan dari rumah sakit setelah ini sudah pernah dikemukakan nggak ke rumah sakit? Sudah Apa katanya? di rumah sakit, di media saya Apa sudah katanya sampaikan. mereka? Ya, alasan mereka karena masih COVID seperti itu. Oke, oke, mungkin bisa diterima. Tapi tidak. Iya. Kalau COVID kan harusnya Iya. ya Kan bisa tinggal di tes COVID ibunya ada COVID bisa apa enggak? disterilkan lah tempat, Iya, iya. Dan orang-orangnya. si orang tuanya dites COVID aja tinggal ya kan? Betul. Karena kalau pada saat musim COVID, saat kita masuk rumah sakit, itu pasien atau pengen kita jenguk doang, kita harus tes COVID dulu, nggak bisa sembarangan ya kan? Betul. Artinya memang tidak Iya. ada fasilitas rawat gabung seperti itu. Untuk ibu saja apa untuk seluruh pasien di rumah sakit itu? Saya kira hampir semuanya ya. Semuanya. Hampir semuanya. Oke, seperti itu. Dipisah, artinya dipisah. Tidak Iya. langsung boxnya Iya, itu. iya. Oke. Ibu masih ingat perawat yang pada saat itu siapa? Saya masih ingat sama mukanya mah, teman kalau namanya itu nggak tahu ya. Oke. Dan ibu pada saat persalinan itu ibu normal apa sesar? Sesar. Gimana perjuangan ibu? Perjuangan saya sih awalnya saya sesar itu ya emang pas mau lahiran itu pendarahan dahsyat banget ya. Terus seminggu pendarahan, 3 hari kembar banyu ya dibilang air itu keluar air. Ya maka saya datang ke Sentosa itu, minimal harus saran Sentosa harus disesar. Seperti itu. Karena sentosa harus disesar. Betul. Oke, Bu. Andai kata mereka mau tes DNA dan ternyata itu identik dengan mereka, apa yang akan ibu lakukan? Ya. Tapi aneh ya, anak dia tidak identik. Ya kalau memang anak ibu pasien B tidak di sana, Betul. ya Berarti di mana? ya harus mencari lagi. Betul gitu. Nah, tapi menurut saya yang paling benar adalah tes DNA itu sekarang harus silang crossing. Jadi bayi yang di sana harus dites identik dia dengan ibu. Betul. Dan bayi yang di ibu pun harus dites identik dengan mereka. Jadi itu jelas. Permintaan kita memang gitu. Iya. Seperti itu, Pengennya ya. tes di lapor, disaksikan oleh beberapa pihak, Iya. mungkin dari KPAI atau instansi Iya. Dinkes, Dinsos, kemudian di cross. Iya, Jadi benar, cross setuju. kan langsung Setuju. Yang paling ketahuan jelas ya. seperti itu kan, cross seperti itu. Oke, Bu. Tapi ketika nanti tidak identik juga ya jadi PR Nyari rumah lagi. sakit ini untuk mencari. Iya, rumah sakit harus tanggung bagaimana. jawab. Betul. Iya kan? tanggung jawab Nggak sudah mungkin. pasti. Iya, semua itu harus di rumah sakit ya kan? Betul. Bu, nama anak ibu sekarang yang ibu rawat siapa? Muhammad Rangkuti Galuh. Muhammad Rangkuti Galuh. Rangkuti Galuh. Yang Betul. yang di mereka? Kurang tahu. Belum tahu saya. Andai kata ternyata memang anak ibu di sana nanti akan ditukar lagi anak ibu. Namanya akan gimana, Bu? Ikutin yang ada di sana, Pak? Tetap nama yang di sini. Nama si Rangkuti Galuh yang Oke. dipakai. Ibu sekarang udah buat akte lahir yang di sini? Belum. Belum, justru karena Karena ragu.
nggak ada kontak batin ke anak yang diurus saya Tapi itu. ibu tetap sayang dengan anaknya ibu. Alhamdulillah sampai Ibu sekarang urus nggak, kan? ya betul, nggak pernah pudar rasa kasih sayang ke beliau yang saya pangku sekarang. Udah bisa apa anak yang sekarang ibu rawat? Udah bisa segala macam dah. Jalan. Iya, udah aktif banget anaknya. Panggilannya siapa? Galuh. Galuh. Suami ibu gimana komentarnya sekarang? Ya dia sih ngikutin saya apa kata saya aja gitu ya, terserah mama ya, papa mah cuma bisa mengikuti aja gitu. Ya dia juga sama terpukul sama saya ya, walaupun gimana juga kan nama seorang ayah tetap dia juga menginginkan darah dagingnya. Oke. Terus si Galuh ini dengan kakak-kakaknya gimana? Deket banget. Dekat banget ya. Udah bisa jalan? Udah Bicara udah? bisa. Panggil ibu apa? Mama, Mama. papa. Nah, andai kata Bu, ternyata Galuh itu bukan anak ibu, memang terbukti anak mereka dan anak yang ada di mereka anak ibu. Ibu berat juga nggak melepas Galuh ini? Kan udah Ya, dekat dengan ibu. Udah pasti kalau masa itu Pak, udah pasti ya. Ya namanya juga saya gimana ya, ya tetap saya harus siap mental untuk itu. Iyalah, tapi kalau bisa diomongin baik-baik, Ya. kan bisa jadi saudara, jadi teman. Betul. Mungkin jadi ibarat jadi kayak, ibarat kan jadi ini kayak bisa dibilang ini nggak sih, ini saudara persusuan apa sih? Betul, Rodoan. rodo. Iya, rodoan Iya. ya. Iya, bisa jadi gitu dan jadi bisa saudara dan tetap bisa bermain bareng gitu kan. Gak ada yang dirugikan kok, justru Iya. kalau ternyata terbukti ini tertukar DNA-nya ya. Ya, walaupun gimana juga kan dia udah masuk ke memang kehidupan saya, iya, tetap dari jadi anak awal- saya gitu. Dari awal Ibu Siti pengennya seperti itu. Itu kekeluargaan. Keluargaan, pengen menganggap bahwa ya sudah saya punya 2 anak, Betul. ibu sana punya 2 anak juga seperti itu. Karena memang Iya. ini kasus kemanusiaan. Betul. Bahkan nanti ketika sudah diketahuan ada di mana anak ya proses pertukaran ini kan berat Mas Uya. Iya pasti. Butuh waktu. Butuh waktu transisi, adaptasi karena mental, beda pola asuh, kemudian ya butuh pendampingan. Tapi makin lama kan jadi makin berat. Betul. Iya Betul, kan? betul itu. Jadi tidak bisa dilama-lamain lagi ini. Karena psikologinya bukan hanya ibu tapi anak juga. Anaknya kan terpisah sedikit aja sudah nangis ya. Iya. Nanti bagaimana proses pertukaran itu kan butuh, saya kira Iya, butuh iya. waktu banget. Oke. Untuk langkah hukum apa yang akan dilakukan? Ya saya kira karena sekarang sudah masuk ranah penyelidikan ya, kami menyerahkan itu kepada polisi. Apakah nanti ditemukan ada unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan sudah pasti kami pasti akan melakukan gugatan Iya. kerugian ya karena Iya. Imaterial. jelas sekali ibu ini sudah rugi segala-galanya Iya. material selama 1 tahun saya kira gitu Mas Uya. Iya. Makanya pihak rumah sakit juga harus segera juga bertindak kan sebelum ini jadi polemik yang berkepanjangan akhirnya jadi ya harusnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat, lebih baik ya kan? Betul. Oke, dan saya sarankan juga mungkin untuk pihak pasien B yang satu lagi gitu ya, untuk segera menerima tawaran tes DNA ini, ya, biar jelas hasilnya. Toh juga kalau identik, ibu tidak menuntut langsung harus Betul. ditukar kan ya? Tidak. Kita bicarakan baik-baik, kita bicarakan secara kekeluargaan. Karena apalagi ya seorang anak dan seorang orang tua itu pasti menginginkan darah dagingnya sendiri. Betul. Kalau untuk kasus ini kalau saya jadi orang tua pasti penasaran dong. Nggak nunggu waktu lagi buat segera tes DNA. Oke, ada yang ibu ingin katakan di sini Bu, terakhir? Pesan siapa saja terserah. Mau ngomong sama pihak pasien, pihak orang tua yang di sana, rumah sakit, apa bebas ya. Untuk pihak yang di keluarga B aja ya, Iya. yang ibaratnya yang terduga anak saya bawa di sana itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan mereka beliau membuka pintu hatinya ya untuk segera mengikuti DNA gitu ya. Jadi biar biar cepat masalah ini beres. Jadi biar cepat ketahuan benar atau tidaknya kan gitu ya. Jadi kita udah tidak berpraduga-duga lagi kan. Walaupun selama ini toh hati saya tetap yakin bahwa si yang di situ tuh baik saya gitu. Semoga ya cepat selesai dan kedepannya juga saya menginginkan untuk kekeluargaan sama beliau. Dan juga tidak ada lagi korban-korban. Betul, iya, tentu, tidak ada lagi korban-korban Tidak ada lagi ibu-ibu yang berikutnya. kehilangan Cukup anak. saya aja ya, udah gitu. Iya. Oke. Oke Mas, ada lagi yang disampaikan lagi? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Mas juga untuk mengawal kasus ini.
Saya selalu berterima kasih kepada orang-orang atau pengacara siapapun yang bergerak atas dasar kemanusiaan, ya, karena berarti tujuan kita sama. Betul. Terima kasih banyak. Silakan kasih komentar. Kita coba akan cari jalan keluarnya sama-sama. Saya akan bantu, saya akan kawal sampai kasusnya selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan jaga